Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li Sad wa ijadu syai'in minal alami ma'a kirahiyatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala au ma'ad zuhuli awil ghaflati au bitta'lili au bittab'i, dan menjadikan sesuatu daripada alam beserta bencinya Allah bagi wujudnya alam. Artinya tidak ada iradahnya Allah, tidak ada iradahnya Allah baginya alam. Maha suci ianya Allah, atau beserta zuhul, atau beserta ghaflah, atau dengan sebab ilat, atau dengan sebab tabiat. Shin hadza dhaddul iradatil muta'alliqati bi jami'il mumkinati wa hiyal kirahiyatu wa ma'na ma dzakarahu syaykhu ayyujidallahu syai'an minal alami kal kufri awil ma'asi aw ghairi dzalika wa huwa la yuriduha bal ma aujadaha illa wa huwa yuriduha id yata'allallahu ayyaqa'a fi milkihi ma la yuridu. Bermula ini itu lawan iradah yang terkait ianya iradah dengan sekalian mumkinat, dan bermula dianya lawan iradah itu kirahiyah, dan bermula makna itulah ma yang telah menyebut akannya oleh Syekh itu bahwa menjadi oleh Allah akan sesuatu daripada alam seperti menjadikan kafir ataupun menjadikan maksiat ataupun selain demikian. Padahal bermula dianya sesuatu itu tidak mengiradah ianya Allah akannya sesuatu, bahkan tidak memperdapat ianya seseorang akannya sesuatu kecuali padahal bermula dianya Allah itu berkehendak ianya Allah akannya sesuatu, karena maha tinggilah Allah akan bahwa terjadi ianya sesuatu di dalam miliknya Allah, di dalam kerajaannya Allah akan barang yang tidak menghendaki ianya Allah. Mustahil selanjutnya, arti mustahil tidak akan diterima oleh akal yang sehat apabila Allah menjadikan sesuatu disertakan dengan membenci ada sesuatu tersebut. Artinya Allah menjadikan sesuatu tanpa ada perencanaan, ataupun terjadi sesuatu bersamaan Allah itu zuhul. Apa itu zuhul? Arti daripada zuhul lupa, ataupun ghaflah lalai, ataupun terjadi sesuatu secara ta'lil,
ataupun terjadi sesuatu secara tabiat, itu mustahil. Ini merupakan penjelasan lawan daripada iradah. Karena arti daripada iradah, apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dikehendaki oleh Allah. Karena apapun yang ditetapkan oleh iradahnya Allah, itulah yang akan dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya. Artinya tidak ada satupun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya tanpa diawali oleh ketetapan daripada iradah. Maka iradah tugasnya menetapkan, apakah menetapkan kepada ada ataupun menetapkan kepada tiada. Maka apapun yang ditetapkan oleh iradah, itulah yang dijadikan oleh Allah dengan kudrahnya. Maka terjadinya kafir, terjadinya maksiat, dan berbagai macam kejadian mungkinat. Yang dimaksud dengan mungkinat, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, itu mungkinat. Maka segala sesuatu yang termasuk dalam kategori mungkinat, termasuk kafir, mukmin, taat, maksiat, itu mungkinat. Maka wujud semua itu diawali dengan iradahnya Allah. Tidak akan wujud kafirnya seseorang apabila Allah tidak menetapkan bahwa orang itu kafir. Tidak akan wujud maksiatnya seseorang apabila Allah tidak menetapkan dia itu maksiat. Tidak akan wujud mukminnya seseorang apabila Allah tidak menetapkan dengan iradahnya dia itu adalah ahli ibadah. Maka apapun yang terjadi kepada kita, mukminkah, kafirkah, taatkah, maksiatkah, itu semuanya diawali dengan ketetapan iradahnya Allah. Artinya apapun yang terjadi, mulai daripada wujudnya kita sebagai hamba, begitu pula kejadian yang terjadi terhadap kita. Sakit, sehat, mulia, hina, kemudian berpangkat, tidak berpangkat, mukmin, kafir, taat, maksiat, itu semuanya diawali dengan ketetapan iradah Allah. Maka segala yang terjadi pada makhluk terbagi kepada dua. Yang pertama dinamakan dengan ikhtiyari, yang kedua dinamakan dengan idtirari. Apa itu ikhtiyari? Ikhtiyari, kejadian yang terjadi pada kita makhluk dibarengi dengan ada pilihan bagi diri kita makhluk melakukan atau tidak. Artinya ada hak memilih bagi diri kita makhluk. Sedangkan idtirari, segala yang terjadi pada kita makhluk tidak ada pilihan bagi kita. Mau tidak mau itu pasti terjadi. Contoh yang idtirari, yang pertama kelahiran kita, itu tidak ada pilihan. Kita tidak diberikan pilihan oleh Allah lahir daripada rahim perempuan yang ini atau perempuan yang itu. Tidak ada pilihan. Lahir di negeri ini atau di negeri itu pun tidak ada pilihan. Begitu pula tidak ada pilihan bagi kita meninggal. Apakah kamu ingin meninggal dalam keadaan penyakit begini atau penyakit begitu? Apakah engkau ingin meninggal di tempat ini atau di tempat itu? Itu tidak ada pilihan.
Inilah yang dinamakan dengan idtirar. Mau tidak mau, yang demikian itu pasti terjadi. Yang kedua, ikhtiar, dibarengi dengan pilihan kita, termasuk mukmin, termasuk taat. Maka Allah berikan pilihan. Apakah kamu ingin mukmin atau kafir? Apakah kamu ingin taat atau maksiat? Akan tetapi, sekalipun kita diberikan pilihan oleh Allah, yang terjadi dalam kenyataan realita tetap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Maka kita ulangi, iradah kita ataupun keinginan kita ataupun pilihan kita akan berlaku dalam kejadian nyata andai sesuai dengan iradah ataupun ketetapan Allah Ta'ala. Kalau seandainya iradah dan pilihan kita bertentangan dengan iradah Allah, maka yang berlaku dalam kejadian nyata itulah iradah Allah Ta'ala. Maka kita memilih mukmin. Kalau seandainya sesuai dengan iradah Allah, pasti kita mukmin. Seandainya kita memilih taat, kalau sesuai dengan iradah Allah, pasti wujud kita menjadi hamba yang taat. Maka hakikatnya kita menjadi mukmin, memang Allah telah menetapkan kita menjadi mukmin. Maka ini sebuah nikmat. Karenanya syukuri, perbanyak amal ibadah. Begitu pula kita menjadi kaya, diberikan pilihan mau kaya atau miskin. Tapi kalau seandainya kita memilih kaya, Allah telah menetapkan kita miskin, tetap kita miskin. Allah berikan pilihan kepada kita mau sehat atau sakit. Maka kalau jalan sehat, ini jalannya, olahraga, makan ini. Tetapi kalau seandainya Allah telah menetapkan kita sakit, tetap sakit. Artinya apa? Ikhtiar yang Allah berikan kepada kita, andai kata dengan jalan memilih yang baik dapat pahala, andai memilih yang buruk maka dapat dosa. Sedangkan wujud kejadian daripada pilihan tersebut yang mewujudkan perbuatan itu bukan perbuatan kita makhluk, melainkan esa Allah dalam berbuat. Artinya tidak ada bantuan daripada perbuatan siapapun dalam mewujudkan suatu perbuatan dalam alam nyata. Semata-mata itu adalah perbuatan Allah. Inilah yang dimaksud esa Allah pada perbuatan. Maka kam mumfasil pada af'al. Ada lain yang mampu berbuat menyamai dengan perbuatan Allah. Dari tidak ada mampu mewujudkan menjadi ada. Dari ada mampu meniadakan sama sekali menjadi tiada. Tidak ada. Hanya Allah yang mampu berbuat demikian. Makanya diistilah kam mumfasil pada af'al. Menafikan bandingan. Arti bandingan menafikan, meniadakan perbuatan yang lain yang serupa dengan perbuatan Allah. Maka jadi kafir seseorang, memang Allah telah menetapkan dia kafir. Jadi mukmin seseorang, memang Allah telah menetapkan dia mukmin. Makanya ada istilah hidayah dan taufik. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk, tidak ada satupun yang mampu menunjukkan kita. Kalau seandainya Allah tidak memberikan taufik, tidak ada satupun yang mampu membawa kita dalam kebaikan. Allah yang menunjukkan kita kepada kebaikan, Allah yang menjatuhkan kita dalam kebaikan. Nyohino ke dasar taufik dan hidayah. Getanyo manusia, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hana daya dan upaya. Makanya fa'alul lima yurid. Apapun yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya.
Wa fasara syekhul kirahiyata bi'adamil iradati ihtiradan anil kirahiyati syar'iyyati fa innahu yajudu ayyakunan makruhu kirahatan syar'iyatan muradullahi ta'ala. Dan mentafsir oleh Syekh akan kirahiyah dengan tidak ada iradah, karena memelihara daripada kirahiyah yang syar'iyah. Maka bahwa sungguhnya kirahiyah yang syar'iyah itu harus oleh bahwa adalah makruh, itu kirahiyah syar'i itu diiradahkan Allah Ta'ala. Kenapa ditafsirkan kirahiyah di sini dengan maksud tidak ada iradah? Karena ada satu lagi diistilahkan dengan kirahiyah syar'iyah, makruh menyekun katanya. Bermakna makruh ditinggalkan dapat pahala, mengerjakan tidak berdosa. Itu maksudnya kirahiyah syar'iyah. Tapi yang dimaksud di sini adalah kirahiyah dalam pemahaman tauhid. Apa yang dimaksud dengan kirahiyah dalam pemahaman tauhid? Artinya tidak ada iradah. Dalam arti lain benci. Apa yang dimaksud dengan benci? Wujud sesuatu daripada perbuatannya Allah, padahal Allah tidak menginginkan sesuatu itu ada. Nah laganyan ba Allah hana tahu-tahu kana ye. Kalau laganya keinginan long pakon menawa terjadi, itu tidak ada pada Allah. Maka apapun yang terjadi semuanya memang diawali oleh iradah ataupun kehendaknya Allah. Kenapa ini terjadi? Memang kehendak Allah. Kesimpulannya, apapun yang terjadi dimanapun, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Apapun yang terjadi dimanapun, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Apakah itu kebaikan ataupun itu keburukan, semuanya diawali dengan ketetapan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat seseorang memang kehendak Allah, taatnya seseorang memang kehendak Allah. Kenapa Allah menjatuhkannya menjadi ahli maksiat? Mungkin secara zahiriah Allah telah menetapkannya menjadi penghuni neraka. Kenapa Allah menjadikannya menjadi kafir? Mungkin secara nyata karena kafir itu ahli neraka. Allah ingin menjadikan dianya itu menjadi ahli neraka. Kenapa Allah menjadikan seseorang menjadi taat? Secara zahiriah Allah ingin menjadikan dia itu menjadi ahli syurga. Kenapa Allah menjadikan dia menjadi mukmin? Karena Allah menjadikan dia itu bahagian daripada penghuni syurga. Maka masuk neraka bukan pilihan kita, masuk syurga bukan pilihan kita. Allah telah membangun syurga sesuai dengan kapasitasnya. Allah membangun neraka sesuai dengan kapasitasnya. Siapa ahli neraka sudah terdata, siapa ahli syurga juga sudah terdata. Maka menyalahkan kepuasita ibadat. Nyawa yang dia ke masalah. Menya ahli syurga kamu tahu, ahli neraka kameri, apa juga tujuan kita beribadah. Maka tujuan beribadah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita beribadah untuk menampakkan diri bahwa benar adanya kita ini adalah hamba. Karena hak dan kewajiban kita sebagai manusia beribadah kepada Allah. Sedangkan mendapatkan surga itu bukan hak kita, melainkan itu adalah haknya Allah. Kalau seandainya Allah memberikan, alhamdulillah. Kalau Allah tidak memberikan, siapa yang ingin buat masalah? Tahu narencana ndek demo. Maka ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah hak dan kewajiban kita. Maka ada dalam satu sejarah kejadian pada masa Nabi Allah Musa, Bani Israel.
Salah seorang kaum Bani Israel telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Allah buka hijab kepada malaikat agar malaikat dapat melihatnya. Kemudian ketika sudah sampai masa 70 tahun, Allah mengutuskan malaikat kepada al-abid tersebut untuk menyampaikan bahwa sekalipun engkau telah beribadah 70 tahun tapi tetap engkau tidak layak menjadi ahli syurga. Maka turun malaikat. Malaikat menyampaikan kepada al-abid tersebut, al-abid, Allah mengirimkan salam kepadamu, sekaligus Allah menyampaikan berita kepadamu yang bahwa sekalipun engkau telah beribadah selama 70 tahun kepada Allah, tapi engkau tidak layak menjadi ahli syurga. Apa jawaban abid tersebut? Abid tersebut menjawab, masalah syurga itu haknya Allah. Hak dan kewajiban saya sebagai hamba, sebagai makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat kepadanya, itulah beribadah. Artinya, gebi syurga, hana gebi syurga ilongnya kan merupakan hal yang jad ke masalah. Yang jad ke masalah bagi lon menyalon hana lo ibadat. Karenanya kewajiban lon. Maka malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, si abid ini menjawab begini-begini, hanya engkau ya Allah yang lebih tahu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, engkau akan menjadi saksi hari ini sebagaimana si abid itu tidak pernah meninggalkan beribadat kepadaku. Sekalipun sudah aku sampaikan kepadanya dia itu tidak layak menjadi penghuni surga, maka ingat, engkau menjadi saksi semuanya sebagaimana dia tidak pernah meninggalkan aku pun tidak akan meninggalkannya di hari akhirat. Maka kewajiban katanya ibadat kepada Allah. Ube mampu dapat buat, bahkan paksakan diri agar mampu. Sedangkan hak mendapatkan surga nyen kan hak dan nyawa negu. Nyen hak Allah, gendek bi ka kegebi, hana gebi ka kehana. Inilah dasar datangnya satu zikir ataupun doa, ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Menyembah saja ya Allah, menyelagi-lagi lunyo hanalaya atau surga. Tapi ya Allah, hai lun tuncid atau neraka ya Allah. Maka nerima taubat lun ya Allah, drone ke maha penerima taubat. Karena watet taluh dro taubat cermen taturi dro tenungku nyomban wajah hancocok. Tatet dro tenungku. Tetap tatet dro. Cuma yang tepu hanya diri kita pribadi dan Allah juga mana tepu tenungku. Yang tepat rawat, karena ketika kita melaksanakan ibadah tengah tersemayang tengah dengan kesilap, tengah tersemayang tengah dengan keje, tengah tersemayang tengah pikiran terkede. Artinya kualitas ibadat semayang katanya ubi tetat tenggu, ubi tetat menyebit-bit ibadat kita menjadi modal untuk masuk surga. Sang yang cuma kalian-kalian takai nan takai set modal. Awat tabai untuk beli tiket yang tiket kalian takai kita menghantep tenggu. Nyanduk bandingan, maka masuk surga seseorang itulah dengan ridhanya Allah, ridha, bukan dengan ibadah. Tamong surga dengan sebab ridha Allah. Artinya apa? Ridha itu kunci untuk masuk surga. Man kepada ibadat. Ibadat itu adalah perantara untuk mendapatkan kuncinya. Ngenta ibadat merupakan anak kunci, ngena anak kunci tamang surga. Artinya ibadat itu wasilah, perantara untuk mendapatkan kuncinya, kunci surga. Sama mendingan menawan nunggu. Tujuan katanya begeblau Honda li ayah, begeblau Honda li urumci. Maka wasilah untuk nyak geblau Honda pakai ban. Yang galak agaknya putra. Oleh katanya baik tinggal semayang. Oh katanya segalam gayu berkata pubuat. Oh katanya baik musuh sambut. Maka baik musuh sambut. Segalam gayu berkata pubuat. Baik tinggal semayang. Nyan wasilah gunci ji merempak Honda. Nyan tagai ji. Man siapa tak tahu guntut waktu aku tak tahu waktu gebi Honda le. Nyan jadi gunci Honda tu jangan tu. Begitu pula dengan Allah Ta'ala. Bukan sama perbandingannya. Seandainya kita selalu dalam berbuat kemungkaran, maka mencita-citakan surga itu jauh panggang daripada ikannya. Maka nyoke lam tiak watele katanya doa kepada Allah. Puatamu doa, mudah-mudahan bergebi surga.
Karena dengan ibadat kita tidak akan sanggup membeli surga. Oleh karenanya, ketika kita memahami bahwa kita taat bukan hasil usaha sendiri, kita kaya bukan hasil usaha sendiri, kita mulia, kita alim dan sebagainya, maka hilanglah takabur, hilanglah kesombongan, hilanglah iri dan dengki. Apa yang perlu disombongkan? Getanyo kaya karena gepu kaya oleh Allah. Getanyo careng karena gepu careng oleh Allah. Getanyo taat karena gepu taat oleh Allah. Yang perlu disombongkan apa? Karena Allah bila mana membalik keadaan seseorang seketika bisa membalik. Orangnya taat, genek balik 2 minggu kemudian kaja ketakut lom ya negara seketika. Maka yang kita khawatirkan ketetapan Allah di akhir daripada usia kita nyo yang ya tunggu. Jino kaje getanyo. Lahir kita melalui rahim orang mukmin, hidup kita bersama orang mukmin dan kita beribadat bersama orang mukmin. Akhir daripada kehidupan, yakinkah kita menjadi mukmin? Belum. Maka yang dikhawatirkan akhirnya. Apakah kita mati mukmin atau mati kafir? Nyo yang jadi masalah. Maka yang perlu ada pun sambang dra putra. Lawitnya leta ibadat, leta puasa sunat, hana yumgop yang menteng maksiat dan sebagainya. Yakinkah anda yang sudah taat beribadah menjadi penghuni surga, sedangkan dia itu pasti menjadi penghuni neraka? Belum tentu. Nyoki hino cerita antara Al-Abid dengan saya tunggu. Ketika saya ini tuh ia gebeut jubah li sirau Al-Abid ikut lihat saya. Ia lon hana tuah ne beut jubah jeut nerah jeut sama antu. Najis lon jelah bisa dibersihkan dengan air, tapi najis yang ada di dalam hati anda belum tentu bersih seketika. Ya negala. Karena yang berat menajis lah mati tunggu. Maka lebih raya najis lah mati katanya yang tersimpan iri, dengki, ujub, tamak, ria, takabur daripada najis anjing dan babi. Maka yang perlu katanya sombongkan diri putra. Yang perlu katanya banggakan diri putra. Bukan cuma ibadah, bukan cuma ketaatan, bukan cuma mukmin, bahkan diri kita ini pun bukan milik kita. Diri kita sendiri bahkan milik Allah. Nyo yang dia ke masalah. Maka dalam tauhid tentu ada tasawufnya, dalam fikih tentu ada tasawufnya. Karena tauhid dan tasawuf merupakan 2 ilmu yang saling keterkaitan. Dengan memahami tauhid yang sebenarnya akan tercipta dengan sebenarnya akhlak yang mulia. Hana perlu iri ke gop, hana perlu dengki ke gop. Dak iri, dak dengki, igop tetap daganyan. Menya Allah kagak tetapkan memang jih kaya, dak iri katanya, dak dengki katanya, berbagai macam cara untuk tanah pegadah kaya jihan gadah degu. Karena Allah telah menetapkan dia itu kaya. Begitu pula andai kata kita ingin membuat seseorang itu menjadi hina, karena Allah telah menetapkan orang itu mulia, berbagai macam cara kita olah, kita provokator agar dia menjadi hina, tetap tidak akan hina. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya hamba itu telah dihinakan oleh Allah, berbagai macam cara kita buat agar dia itu menjadi mulia, tetap tidak akan mulia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaannya, silakan. Baik, para jemaah semua tidak ada yang ingin bertanya. Nah, Hana, ya Hana sambung lang. Bal hiya wa muharramun ma waqa'a illa bi iradatillahi ta'ala id la mulazimatan bainal amri wal iradati ala madhhabi ahli sunnah bal bainahuma umumun wa khususun min wajhin faqad ya'muru wa yuridu ka imanil anbiya'i wal malaikati wa sairil mu'minin wa qad la ya'muru wa la yuridu kal kufri fi haqqihim wa qad ya'muru wa la yuridu ka imanin man sabaqa fi ilmillahi ta'ala annahu la yu'minu ka abi jahlin wa adrabihi fa innahu ma'murun bil imani wa lam yuriduhu Allahu ta'ala minhu wa qad yuridu wa la ya'muru
kal muharramati wal makruhati wal mubahati fa innahu aradaha bidalili wuqu'iha wa lam ya'mur biha. Bahkan bermula dianya yang makruh dan yang diharamkan itu tidak akan terjadi ia kecuali dengan iradah Allah Ta'ala. Bahkan menan karena tidak melazimkan di antara amar dan iradah berdasarkan di atas mazhab ahli sunnah. Bahkan di antara keduanya amar dan iradah itu umum dan khusus min wajhin. Maka kadang-kadang memerintah ianya Allah dan mengiradah ia seperti iman para nabi, para malaikat dan ketinggalan segala mukmin. Dan kadang-kadang tidak memerintah ia dan tidak mengiradah ia seperti kafir pada hak mereka mukmin. Dan kadang-kadang memerintah ia dan tidak mengiradah ia seperti iman siman yang telah terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala bahwa sungguh nyaman itu tidak akan beriman seperti Abi Jahal dan pengikutnya. Maka bahwa sungguhnya Abi Jahal itu diperintahkan dengan beriman dan tidak mengiradah akannya Abi Jahal oleh Allah Ta'ala daripadanya iman. Dan kadang-kadang mengiradah ianya Allah dan tidak memerintahkan seperti yang diharamkan dan yang dimakruhkan dan yang dibolehkan. Maka bahwa sungguhnya tiap-tiap itu mengiradah ianya Allah akannya tiap-tiap terbukti dengan dalil terjadinya tiap-tiap. Padahal tidak memerintah ianya Allah dengannya tiap-tiap. Terjadi perbuatan haram termasuk kafir. Terjadi segala maksiat, terjadi segala makruh. Itu semuanya didasari daripada iradah Allah. Karena Allah telah menetapkan yang demikian, pastinya yang demikian itu akan terjadi. Karena berdasarkan mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, antara iradah dan perintah itu tidak lazim malzum. Akan tetapi iradah dan perintah itu umum khusus min wajhin. Yang dimaksud dengan umum khusus min wajhin, pada satu keadaan menyatu antara perintah dan iradah, tetapi pada keadaan yang lain terpisah antara perintah dan iradah. Itu umum khusus min wajhin. Lawannya umum khusus mutlak. Antara perintah dengan iradah itu umum khusus min wajhin. Artinya apa? Terkadang Allah mengiradah sekalipun Allah tidak memerintahkan. Nagiyuwa hana, nagi iradah na, maka tetap hal yang demikian itu terjadi. Contoh, kafir bagi orang yang kafir, maksiat bagi mereka yang maksiat. Kenapa mereka kafir? Kenapa mereka maksiat? Karena iradah Allah. Apakah Allah pernah memerintahkan dia itu maksiat? Tidak. Bahkan Allah melarang. Apakah Allah pernah memerintahkan dia itu menjadi kafir? Tidak. Tidak diperintahkan, tapi diiradah, maka itu terjadi. Yang kedua, diperintahkan oleh Allah akan tetapi tidak diiradah oleh Allah. Karena tidak diiradah maka tidak akan terjadi. Seperti kejadian iman bagi Abi Jahal dan pengikut-pengikut Abi Jahal. Karena menurut ilmu Allah, Abi Jahal dan Abi Lahab tidak boleh menjadi hamba yang beriman. Kenapa tidak boleh? Di antaranya tidak boleh karena apabila keduanya mukmin maka tidak ada tantangan bagi Rasulullah. Nyo di antaranya. Yang lain karena hana geputrang bak getanya oleh Allah jadi hana mufhum. Di antaranya yang gebi mufhum bak getanya pakan Abu Lahab dan Abu Jahal hana gepu iman li Allah, menyagepu iman mandua draurengnya secara zahir mandu makan iman. Menyemandu makan iman hana tinggal siapa pilih getanya mandu. Kabahaya alam kan? Musuh gepu mati Israel mendum, Yahudi mendum gepu mati. Man kakak hana tinggal siapa pilih getanya. Kaum Thamud PKB, kaum Ad PKB, hana tinggal ile getanya. Hawa te ke mati syahid hana jalan de. Maka gekubah sabah Israel. Ya, nakala. Dia ceh naci ante-ante Israel tu. Mungkin menan. Jadi menyagebi taat mendum. Kakak hana tantangan.
Hana perle ta dakwah, aku pun tak dakwah tangan menduk. Makanya lam lukiat taat na tangan ji serarau. Nyan tangan tantangan ni jian. Ti benar ni ji dengku. Menyejujur mendum urang. Hana perle mahkamah, hana perle polisi. Maka cukup jai terbengkalai pekerjaan kabeh payah polisi hana tu hali. Hana le pencuri sebab kop jai kada kerja agam tu. Ni kala maka nah hikmah mendum nugu. Mandum nah hikmah. Jadi ada yang diperintahkan tapi tidak diiradah, tetap tidak akan terjadi. Yang ketiga, diperintahkan dan diiradah. Seperti Allah memerintahkan kita mukmin dan Allah iradah kita menjadi hamba yang mukmin. Maka semua kita ini mukmin. Yang terakhir, Allah tidak memerintahkan dan Allah tidak iradah. Contohnya, Allah tidak memerintahkan kita menjadi kafir dan Allah pun tidak mengiradah kita menjadi kafir, makanya kita tidak menjadi kafir. Subhanallah. Andai Allah mengiradah kita menjadi kafir, seketika jadi kafir. Cuma sebab, berbagai macam sebab. Itu sebab. Yang hakikat iradah Allah, yang hakikat iradah Allah. Maka cok kesimpulan, pementang yang terjadi hana yang terjadi kebetulan, hana yang terjadi tiba-tiba, tapi bandum yang terjadinya diawali dengan iradah Allah Ta'ala, apakah itu kebaikan ataupun itu keburukan. Maka semua yang terjadi itu diawali dengan ketetapan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menetapkan kita menjadi mukmin, alhamdulillah. Maka syukur mukmin ini, karena ini adalah bahagian daripada rahmat. Apa makna syukur? Tempatkan pada tempat yang disenangi oleh Allah. Artinya perbanyak ibadah. Gebi kaya, maka tempatkan kekayaan pada tempat yang disenangi Allah. Gebi ilmunya, tempatkan ilmu itu pada tempat yang disenangi Allah. Gebi pangkat, tempatkan pada tempat yang disenangi Allah. Semua apa yang ada pada kita akan menjadi modal, yang modal itu akan mendapatkan kunci surga bila semua itu dipertempatkan pada posisinya. Artinya tempatkan semuanya, pangkat, harta, kepandaian dan sebagainya pada tempat yang disenangi oleh Allah. Artinya tidak bertentangan dengan aturan syari. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Maka ibadah ada mahdah, ada gairu mahdah. Maka ibadah tidak cuma salat, tidak cuma puasa. Semua kebaikan yang kita lakukan itu ibadah. Maka menurut porsi masing-masing. Kita seorang polisi, beribadahlah dengan pangkat kita polisi. Kita seorang tentara, beribadahlah dengan pangkat kita tentara. Kita seorang kepala dinas, beribadahlah dengan pangkat kita sebagai kepala dinas. Kita petani, beribadahlah menurut kapasitas kita sebagai petani. Pedagang, beribadahlah menurut kapasitas pedagang dan sebagainya. Segala kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan syariat itu ibadah. Maka semua itu akan menjadi modal untuk mendapatkan ridha. Ridha itu kunci surga. Dengan harapan mudah-mudahan semua kita Allah bukakan surga. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.